Neraka di Myanmar dan Kamboja. Halo, sahabat Kalin yang berbahagia. Bayangkan jika suatu hari kamu mendapat tawaran kerja bergaji 15 juta per bulan, lengkap dengan akomodasi dan makan. Rasanya seperti mimpi, bukan? Tapi siapa sangka, mimpi itu bisa berubah menjadi neraka. Karena kenyataannya, kamu akan dipaksa menipu ribuan orang lewat media sosial, tidur di lantai beton, dan bahkan kehilangan satu ginjalmu. Inilah kisah kelam ribuan TKI yang dijebak scam center di Myanmar dan Kamboja. Mereka bukan pekerja biasa. Mereka adalah korban sindikat perdagangan manusia. Iming-iming pekerjaan bergaji besar, banyak yang berawal dari media sosial. Iklan lowongan kerja menggiurkan tersebar luas. Gaji Rp 10-15 juta, fasilitas tempat tinggal, tidak butuh pengalaman, bisa kerja dengan teman. Para agen, yang seringkali adalah WNI juga, membujuk korban lewat chat WhatsApp. Kak, ini kerja gampang kok. Cuma input data, banyak anak muda di sana, asyik. Tak sedikit yang tertarik. Terutama mereka yang sedang kesulitan ekonomi. KBRI buat mantau gitu, tapi KBRI itu nggak bisa datang ke rumah sakit. Katanya jaraknya terlalu jauh. Saya rasa masyarakat sudah tahu bahasa nantang. Hari ini aku mau berangkat ke Kamboja loh. Halo guys, aku udah nyampe di Kamboja. Ini uangnya $. Berarti kan memang mereka sengaja menjerumuskan. Cukup menjadi beban keluarga, jangan menjadi beban negara. Perjalanan yang penuh tipu muslihat. Korban dijanjikan kerja di Thailand, Vietnam, atau Malaysia. Tapi kenyataannya, mereka dikirim ke Myanmar, Kamboja, atau Laos melalui jalur ilegal. Kami berangkat malam hari, pakai jalur tikus. Paspor saya ditahan, katanya untuk pengurusan dokumen, tapi ternyata saya diselundupkan. Ungkap seorang korban bernama Rina, bukan nama asli. Sesampainya di lokasi, kenyataan pahit langsung menyambut. Sama itu, dikasih uang lah sama sopir yang kedua. Nah, sopir yang kedua dikasih uang lagi sama sopir yang ketiga. Oh. Dari situ saya makin curiga dong bang. Jangan-jangan betul saya ini mau dijual atau ada kita dibawa ke tengah-tengah hutan itu, kanan kirinya sungai bang. Saya sampai di situ ketakutan sampai saya dalam hati baca Bismillah, ya Allah. Semoga saya tidak terjadi apa-apa, karena tujuan saya sini mau kerja, mau memperbaiki hidup saya. Oh, jadi emang kerjanya abang bukan di restoran atau admin? Enggak, kita di sini dipekerjakan jadi seorang scammer. Saya kerja di sana bakal disetrum. Bahkan ada beberapa teman kami itu yang sampai ada yang sampai gila. Disekap dan dipaksa menipu. Para TKI langsung dibawa ke scam center, tempat penipuan digital yang dijalankan seperti pabrik. Tugas mereka? Menipu orang lewat chat palsu. Modusnya beragam. Love scam, berpura-pura jadi pacar online, lalu minta uang. Investasi bodong, mengarahkan korban ke situs palsu. Pinjaman online, menguras data pribadi dan tabungan korban. Jika tidak memenuhi target harian, mereka akan disiksa. Listrik disetrum ke tubuh. Makanan dikurangi. Tidak boleh tidur. Bahkan dipukul hingga pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Bapak Wali Kota Binjai yang terhormat, Bapak Amir Hamzah dan Bapak Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi. Pak, mohon bantu kami di sini. Kami warga Binjai yang saat ini kami terlantar di Kamboja, tepatnya di Phnom Penh. Pak, sudah 3 hari kami nggak makan. Pak, kami disiksa di tempat kerja kami, Pak. Kami nggak ada pegang uang sama sekali, Pak. Untuk makan aja kami udah nggak bisa, Pak. Mohon, Pak, bantuannya, Pak, untuk kami bisa pulang lagi ke kota Binjai kami yang tercinta, Pak. Neraka nyata, ginjal diambil, hidup-hidup. Ada kisah lebih mengerikan dari sekadar penipuan. Beberapa korban yang dianggap bandel, melawan, atau berusaha kabur, dijual ke kelompok lain yang melakukan perdagangan organ. Salah satu korban, pria berusia 24 tahun dari Medan, ditemukan tanpa satu ginjal dan dalam kondisi sekarat. Ia sempat bercerita sebelum meninggal. Saya diikat, dipukul, lalu dibius. Begitu bangun, tubuh saya sakit dan darah terus keluar. Saya tidak tahu apa yang mereka ambil, sampai seorang temannya bilang, ginjalmu sudah diambil, bro. Tubuhnya dibuang di dekat perbatasan dan beruntung ditemukan warga. Hidup seperti tahanan, tanpa hak dan harapan. Di balik tembok scam center, kehidupan para TKI tak ubahnya seperti tahanan perang. Mereka tidak punya akses keluar, tidak boleh memegang ponsel pribadi, dan komunikasi dengan keluarga sangat dibatasi. Yang mengawasi mereka bukan petugas biasa, melainkan preman bersenjata dan anggota kelompok bersenjata di kawasan konflik Myanmar dan Kamboja. Seorang penyintas dari Jakarta bercerita, "Saya pernah menangis minta pulang. Tapi mereka bilang, kalau mau keluar, ganti rugi dulu. 100 juta. Dari mana saya dapat uang segitu? Bahkan ada yang disuruh beli diri sendiri dengan membayar ke sindikat. Jika tidak, mereka dijual ke scam center lain atau diancam akan dibuang." Dentuman-dentuman itu tuh kita nggak tahu itu tuh apa gitu sebenarnya. Saya sudah mencoba 4 kali percobaan kabur dan yang keempat kali baru bisa lolos. Dan ternyata benar gitu kan, posisi di sana sedang tidak baik-baik saja. Pertama kali datang itu nyampe di sini sekitar jam 3 subuh. Dan kabar dikasih taunya itu nggak usah check in karena cuma menunggu sekitar 2 jam udah dijemput. Nggak taunya sampai jam 9 pagi baru dijemput. Upaya kabur antara hidup dan mati. Beberapa korban mencoba melarikan diri. Tapi itu bukan perkara mudah. Ada yang berhasil kabur dengan bantuan aktivis kemanusiaan atau kedutaan besar. Tapi banyak juga yang gagal. Seorang TKI asal Jawa Barat pernah kabur di tengah malam, menyusuri sungai perbatasan Kamboja, Vietnam. Ia bertahan hanya dengan air sungai dan sisa makanan. Ia tertangkap kembali, dan hukumannya kejam. Saya dipukul pakai kabel, disiram air dingin, lalu dikurung di ruangan kecil selama 2 hari tanpa makan. Para korban yang pulang, luka tak terlihat. Beberapa korban yang berhasil dipulangkan oleh pemerintah Indonesia atau LSM tiba di tanah air dalam kondisi mengenaskan. Ada yang trauma berat dan depresi. Ada yang mengalami gangguan ginjal karena operasi ilegal. Bahkan ada yang tidak bisa bicara karena shock berat. Mereka datang sebagai korban, tapi di kampung halamannya justru dianggap memalukan. Dikira kami ini kriminal, padahal kami korban, ujar TKW asal Lombok dengan mata berkaca-kaca. Puluhan WNI yang dibebaskan dari pusat penipuan di Myanmar tiba di kota perbatasan Thailand, Mae Sot pada Kamis 27 Februari sebagai bagian dari upaya pemulangan berskala besar yang sedang berlangsung. 2 bus yang membawa WNI di dalamnya melaju melintasi jembatan persahabatan Thailand-Myanmar kedua disertai pengawasan polisi. Bus tersebut akan melintasi pos pemeriksaan, termasuk pemeriksaan kesehatan dan proses verifikasi identitas untuk membantu menentukan status mereka sebagai korban pusat penipuan atau karyawan legal. Pemerintah dan dunia internasional bertindak. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sudah memulangkan ratusan WNI dari scam center. Namun jumlah itu masih sangat kecil dibandingkan jumlah korban yang tertahan. Banyak kendala. Lokasi scam center berada di wilayah konflik dan tak terjangkau hukum. Beberapa negara menutup mata karena praktik ini menyumbang pendapatan ilegal.
Upaya diplomasi seringkali terbentur politik dan kekuasaan. LSM seperti Migrancare dan SafeNet terus menyuarakan penyelamatan korban dan penindakan terhadap agen perekrut. Waspada, agar tidak menjadi korban berikutnya, penting bagi kita mengenali modus-modus rekrutmen ilegal. Tawaran kerja di luar negeri dengan gaji tinggi tanpa syarat. Diminta membayar tiket dan dokumen secara pribadi. Tidak diberi surat kontrak resmi. Perekrut menghindar saat diminta alamat perusahaan. Berangkat lewat jalur belakang atau jalan tikus. Selalu pastikan. Gunakan jasa penyalur resmi. Cek legalitas lowongan di situs BP2Mi. Waspadai jika terlalu mudah dan terlalu menjanjikan. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri. Mereka bukan penjahat. Mereka adalah anak-anak bangsa yang sedang mencari harapan. Mereka bukan relawan kejahatan, tapi korban sistem yang memiskinkan dan membungkam. Jika kamu melihat postingan lowongan kerja mencurigakan, tolong laporkan. Jika ada tetangga atau saudara yang tergoda tawaran mencurigakan, berikan mereka informasi ini. Dan jika kamu punya suara, gunakan untuk menyuarakan mereka yang tak bisa lagi bersuara. Karena di balik gemerlap dunia maya, ada ribuan anak muda yang sedang berjuang keluar dari neraka bernama Scam Center. Bagikan video ini. Selamatkan satu nyawa. Subscribe Kaling untuk konten peduli sesama.